penting. Meskipun prosesnya harusnya misalkan dia ada sengketa jurnalistik, hak jawab dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pentingnya kolaborasi dan berbagi pengalaman sesama LPM, perkuat konsolidasi dengan target yang terukur. Tadi saya baru dengar juga teman-teman ternyata ada 400-an LPM gitu ya. Itu nggak sedikit gitu ya. Dan itu se-Indonesia. Kalau ternyata teman-teman bisa menggerakkan 400 LPM itu untuk mendorong sebuah kebijakan, saya yakin itu hal yang sangat bisa kita lakukan gitu ya, atau advokasi-advokasi lain yang cukup strategis dan struktural. Jadi konsolidasi menjadi penting untuk misalkan mendorong kebijakan-kebijakan yang berperspektif pers mahasiswa gitu. Kemudian juga jangan lupakan kolaborasi dengan lintas sektor gitu ya. Maksudnya di luar pers mahasiswa gitu ya, dengan jaringan-jaringan yang ada, dengan Dewan Pers, dengan teman-teman kampus, akademisi gitu, dengan LBH Pers, dengan AJI, dengan teman-teman asosiasi lainnya gitu ya. Sampaikan kepada mereka bahwa teman-teman penting untuk dilindungi, teman-teman juga berhak untuk dilindungi gitu ya, secara profesional, dan karya teman-teman layak untuk disetarakan sebagai produk jurnalistik. Kemudian yang terakhir, ya berani mencoba jalur hukum di saat pendekatan kultural tidak terselesaikan. Saya sangat apresiasi betul terhadap teman-teman di LPM Lintas yang berani melakukan gugatan gitu ya terhadap SK pembekuan gitu ya. Itu hal yang tidak mudah dan tidak sederhana karena dia sudah beyond dari lingkungan kampus gitu. Tapi itu penting untuk kita apresiasi bersama. Tapi di luar itu misalkan kalau misalkan ada hal-hal yang menurut memang janggal secara hukum gitu ya, kolaborasi untuk menggunakan jalur hukum gitu ya, itu juga sangat bisa kita pertimbangkan khususnya untuk perubahan-perubahan yang lebih baik bagi teman-teman pers mahasiswa. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Terakhir saya mengapresiasi betul atas advokasi teman-teman yang teman-teman lakukan. Ini sangat bermanfaat dan terus konsolidasi dan ya kita junjung terus kebebasan pers kita karena pers mahasiswa itu merupakan investasi kebebasan pers kita saat ini dan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Mas Ade tadi, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal ya. Jadi tadi ada beberapa evaluasi dari Mas Ade, juga ada beberapa tanggapan. Mas Ade menanggapi bahwa lebih menanggapi kepada kenapa sih kok bisa kampus yang justru memberikan tekanan atau memberikan tindakan represi yang justru lebih besar atau paling besar berdasarkan catatan kasus yang ada di PPMI gitu. Salah satunya tadi karena dirasa ruang lingkupnya terlalu sempit, pelakunya dari kampus, kemudian korbannya dari kampus, yang nulis juga dari kampus, sehingga kemungkinan untuk bertemu kembali juga akan lebih mudah gitu. Teman-teman juga beberapa kawan-kawan LPM yang mengalami represi juga ya alasannya karena itu. Yang bahkan bukan cuma dari birokrat, dari kawan UKM gitu. UKM-nya juga bersebelahan. Misal UKM LPM juga di sebelah baratnya, kemudian UKM yang mereka tulis gitu atau kritik ada di sebelah timurnya. Jadi berdekatan sehingga ada banyak kemungkinan nih saat misal nih anggota LPM-nya meskipun bukan yang nulis masuk ke lingkungan Ormawa, UKM sebelah merasa tidak terima, pasti udah dilihatinnya sinis nih. Ini nih yang nulis tentang kita nggak baik gitu. Itu masih oke kalau masih belum main tangan gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin udah sampai main tangan, lempar batu, sampai kena jendelanya, kacanya pecah dan lain sebagainya. Ada yang sampai dihajar gitu. Itu beberapa kali terjadi di LPM. Itu mungkin beberapa contoh kasus yang benar-benar nyata yang bisa saya share ya terkait tadi yang ditanggapi oleh Mas Ade gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke tanggapan selanjutnya dari Mbak Nini. Mungkin silakan Mbak Nini. Baik, saya bisa dikasih ini, bisa share screen? Sudah, Pak. Oke. Saya coba
Halo Mbak Nini, mungkin ada kendala kah? Ya, sebentar. Aku share ke apa ini? Filenya tak share ya. Ini kebetulan sorry. Apa namanya? Sebentar, aku share aja deh. Ke Oke. mana ini? Ke mana aku share-nya? Ke PMI ya? Tadi yang Saya Mbak Nini. Ke Mas Adil aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Sorry ini kebetulan saya jadi apa? Nggak apa-apa. Komputer baru malah saya gaptek. Piye iki jajan wong tuwek iki. Apa Mbak Nini? Nek wis tuwek iki ono ae Mas kendalane. Oke, udah aku kirim nih. Ya, sambil menunggu, saya ingin merespon beberapa hal dulu yang tadi saya kira presentasi yang disampaikan oleh Mas Adil selain soal saya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita doakan selalu sehat. Para narasumber ya, tadi ada Mas Ade yang sudah menyampaikan temuan-temuan dari LBH Pers Masyarakat ya. Kemudian Mas Adil yang sudah memaparkan dan nanti